Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kali ini saya akan berbagi sedikit tips untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan. Ya, yang dimana banyak orang yang masih sedikit bingung bagaimana cara menjumlahkannya. Padahal sebenarnya cukup mudah. Misal nih, Anda kata seperti ini, A dibagi B, kemudian ini kita tambah dengan C dibagi D. Nah, ini kalau kita mau hitung, kan jelaskan. Kalau kita mau hitung, cara mudahnya adalah ketika menjumlahkan ataupun mengurangkan bilangan pecahan, itu yang paling pertama adalah menyamakan penyebutnya dulu. Nih, ini penyebutnya ini dulu itu harus sama. Nah, cara untuk mencarinya ketika penyebutnya berbeda itu sebenarnya cukup gampang. Tinggal dikalikan B dikali D. Nih. Nah, B dikali D ini nanti caranya ini B dikali D, kemudian kita bagi dengan D, B. Nah, ini kan B dibagi B kan hilang nih, maka tersisa D. Nah, D ini akan kita kalikan dengan A sehingga menjadi A dikali D. Kemudian ditambah karena tambah di sini. Kemudian BD ini dibagi dengan D, kan D-nya habis nih, dicoret nih, sisa B-nya. Nah, B ini kemudian dikali dengan C, maka dapatlah B dikali C. Nah, kayak gini sebenarnya untuk mencari bagaimana cara untuk menyamakan penyebutnya. Nah, contoh kalau kita masukkan ke angka, misal nih ada 1/2 ditambah dengan 2/3. Nih, ini kan penyebutnya tidak sama. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus samakan penyebutnya dulu. Berarti kita kalikan dulu. Nih, 2 kali 3 ini kita kalikan untuk mendapatkan penyebut yang sama. Berarti kan ini dapatnya kan 6. Nah, langkah selanjutnya kita bagi nih. 6 dibagi 2 kan sama dengan 3. Kemudian kita kalikan 1, maka dapatnya 3. Nah, ini juga sama, karena tambah di sini positif semua, berarti tambah langsung saja. 6 bagi 3 sama dengan 2, kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4, sehingga ini dapatnya 7/6. Nah, kayak gitu caranya. Nah, misal nih, ketemu lagi soal yang gimana ya? Nih, 1 dibagi 2, kemudian ini ditambah dengan 1 dibagi 4. Nah, ini sedikit tips, kalau ketemu soal seperti ini, jadi sebenarnya sebelum kita kalikan ini, kita bisa menggunakan cara lain. Nih, kita lihat dulu di penyebutnya ini angka terbesarnya berapa. Nah, kan sekarang karena kalau di kasus ini kan terbesarnya sama dengan 4 nih. Nah, 4 ini kalau bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 4, berarti kita langsung ambil saja penyebut yang sama 4 tanpa harus mengalihkan 2 kali 4. Nih. Nah, 4 ini kan bisa dibagi 2 dan juga bisa dibagi 4 kan? Berarti penyebutnya kita bisa pakai 4 di sini. 4 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian kita kalikan 1, berarti 2 sama dengan 2. Kemudian ditambah 4 bagi 4 1, 1 kali 1 1. Nah, dapatnya 3/4. Nah, kayak gitu caranya semuanya. Simpel kan?